sedih. Miskin itu tuh bukan aib. Ya, bukan aib. Manusia ini nggak punya apa-apa. Kalau kita sadar rizki yang kita punya itu betul-betul yang kita minum sekarang atau kita makan dan kita pakai, itu adalah rizki. Sama seperti seekor burung dijamin rizkinya sama Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia terbang pagi-pagi mencari biji-bijian untuk bisa hidup. Begitu kenyang dia kembali ke sangkarnya. Apakah ada dia saldo atau rekening bank? Tidak ada. Bisa hidup, bisa tenang. Kenapa manusia rakus? Kenapa manusia masih mencari dunia? Kenapa manusia begitu lahap? Udah gitu kita nggak bersyukur. Ya, kita lupa hak untuk hidup di dunia ini. Satu nafas saja kita nggak punya hak. Satu nafas nggak punya hak. Itu rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Izin dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bernafas. Kita aja nggak pernah bersyukur atas nafas tersebut yang kita hirup ribuan kali sehari. Bangun tidur sampai bisa melanjutkan kehidupan kita, kerja, cari duit, cari nafkah, hiburan, ya kan? Lupa kalau kita itu hidup atas izin Allah. Doa aja nggak pernah, beramal aja nggak pernah, bersyukur aja nggak pernah. Sama Allah masih kita dikasih kesempatan setiap detiknya sampai sekarang untuk bisa hidup. Ya, jadi hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala sama kita sangat luar biasa. Kita masih punya kesalahan banyak, nggak sadar-sadar, ya. Kita masih punya dosa banyak, nggak pernah taubat, sementara kita mengeluh terus. Bagaimana kita bisa hidup tenang kalau kita selalu mengeluh? Nggak akan bisa. Karena apa? Dari salah satu rukun iman, antu'mina billahi khairih wa syarrih. Kita wajib beriman kepada Allah atas segala hal yang baik maupun yang buruk, terhadap segala hal. Nasib kita, keluarga kita, itu semuanya dari keimanan. Kalau mau jadi orang yang beriman sama Allah, kita harus beriman atas segala hal. Tapi kalau kita mengeluh, kita hanya tidak merasa syukur, ya kan? Orang lain alhamdulillah bersyukur, kita enggak. Sudah dikasih lebih. Buktinya kita sampai sekarang hidup, alhamdulillah nggak ada yang sakit di antara kita, yang parah. Alhamdulillah semuanya pakai baju layak. Alhamdulillah perutnya masya Allah tabarakallah masing-masing lebih gemuk dari yang lain. Kalau kita ngelihat orang di luar, di Afrika, sampai mati kelaparan, berminggu-minggu, berbulan-bulan, nggak bisa dapat makanan yang layak. Jangan sampai kita lalai, bahaya. Ya. Dan yang kedua, ghafilun wa laysa bimaghfulin anhu, yakni yaghfulu 'anil maut wa baina yadayhi al-qiyamah. Dia yakin bahwa nanti saya bakal melewatkan hari kiamat. Siapapun, kecil, besar, tua, muda, laki, perempuan, pejabat, miskin, semua orang bakal melewati yang namanya hari kiamat. Tapi tidak dipersiapkan. Tidak dipersiapkan. Ya, jangan sampai kita menyebut, ya Allah hidupkan kita sebentar saja.
untuk berbuat baik, sudah lewat. Ya, jangan sampai. Terus yang ketiga, wa dhahikun muli'a fihi la yadri Allah sakhitun alaihi amrati. Mungkin hidupnya di dunia enak, mungkin semua hal yang dia raih dapat, keuangan, rumah besar, keluarga yang baik, pekerjaan yang tetap, yang hebat. Tapi dia nggak tahu apakah itu semuanya ada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya atau tidak. Ya, kita kalau lihat di luar, banyak orang berhasil, banyak orang hidupnya mewah, banyak orang berlimpah hartanya, banyak. Tapi masih tanda tanya besar. Ini semua ada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala apa tidak? Kalau tidak ada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, percuma. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Saya akan memberi mereka kebebasan, kata Allah, sampai mereka lupa, lalai, nggak sadar. Tapi penghabisannya ada siksaan yang pedih. Jangan sampai kita termasuk di dalam golongan itu. Di dunia kita senang, akhirnya di kehidupan abadi nanti kita paling payah. Waliyadzubillah. Ya. Sampai salah satu imam yang bernama Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau itu ahli zuhud, beliau itu ahli tawadu, beliau itu alim ulama besar. Disegani, ditanya, bagaimana Anda ini bisa mendapatkan derajat ini, bagaimana caranya? Katanya gampang, dengan dua hal. Yang pertama, apapun yang saya laksanakan, saya pikir dulu, ada ridhonya Allah nggak di situ? Kalau ada ridhonya Allah, saya langsung laksanain. Tapi kalau itu tidak ada ridhonya Allah, saya langsung berhenti. Jadi kayak ada remote control. Kita enggak. Ada ridhonya Allah, tidak ada ridhonya Allah, hantam habis. Betul enggak? Terus Allah masih sayang sama kita. Allah masih kasih kesempatan sama kita. Berapa banyak kesalahan kita, berapa banyak maksiat yang kita lakukan di dunia ini selama kita hidup, tapi sama Allah masih ditutupin. Enggak dibuka aib kita depan orang. Coba kalau dibuka, bagaimana kita malunya? Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak bicara anak cucu Adam. Dibilang, ya bani Adam, in kuntum ta'taqiduni anni la arakum fal khalal fi imanikum. Anak cucu Adam, kata Allah SWT, jika kalian menganggap aku tidak bisa melihat kalian, maka ada yang imannya ragu sama saya, ada yang bermasalah imannya sama saya, kata Allah SWT. Ada yang tidak beres imannya. Tapi kalau kalian merasa yakin bahwa saya bisa melihat kalian, sementara kalian berbuat semena-mena, sementara kalian itu bermaksiat, sementara kalian itu hidupnya berantakan, maka kenapa kalian jadikan pandanganku ini pandangan yang hina? Kita kalau dikasih CCTV nih sama misalnya guru kita Syekh Balahan, sini, beliau lagi nggak ada, ya kan? Atau di kantor misalnya, ada yang berani macam-macam nggak? Kenapa? Karena ada CCTV diawasin. Nanti takut ditegur, nanti takut diusir, nanti takut dipotong gaji, betul nggak? Nah, ini baru level manusia.
bagaimana level sama Allah Subhanahu wa taala? Kita kalau misalnya sendirian, setan selalu bermain di kepala kita. Oh, udah maksiat saja, nggak ada yang ngelihat kok. Akhirnya kita terbawa sama hawa nafsu, melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, kita lupa Allah Subhanahu wa taala menguasai segalanya. Nah, di situ kita jadikan pandangan Allah itu pandangan yang hina. Watsalitsu dhahikun muli'a fihi la yadri. Allah sakhitun alaihi amrad. Jadi dia hidupnya tenang, hidupnya bahagia, serba ada, tapi dia nggak tahu ini ada ridhonya Allah di dalamnya atau tidak. Ini bahaya. Ya, ini yang 3 hal yang membuat dia ketawa. Terus ada 3 hal yang membuat dia nangis. Apa yang pertama? Fafiraqul ahibbah, yakni maut Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh. Ketika kita berpisah, apalagi sama sosok seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok seperti sahabat, seperti tabi'in, seperti orang tua kita, guru kita yang kita sayang, yang kita cinta, kita berpisah. Itu membuat kita sedih, membuat kita nangis. Dan yang kedua, haulil matla', yakni nuzulul maut. Ketika ajal menjemput, membuat kita juga sedih, karena kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Ya. Jadi kalau misalnya kita ditanya, lebih senang hidup atau mati, Pak? Kira-kira kita bakal milih mana? Rata-rata pasti bakal milih hidup, milih panjang umur, betul gak? Nah, tapi ini sementara. Kita lupa bahwa kehidupan setelah kematian ini yang lebih abadi, lebih senang, lebih bahagia ketika kita dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Terus watsalitsu al-wuqufu baina yadillah. La adri ila aina ya'muru rabbi ila al-jannati am ila an-nar. Yang terakhir yang membuat Sayyidina Salman Al-Farisi menangis itu ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita tidak bisa berkutik lagi. Ya. Apa yang diperintahkan sama Allah kita tidak bisa komplain. Kita tidak bisa menuntut. Kenapa? Karena semuanya ada hisab, ada laporan. Ya, semuanya ada laporan. Bagaimana amal ibadah kita di dunia seperti apa. Makanya di situ Sayyidina Salman Al-Farisi menangis. Dia nggak tahu kemana akan saya pergi. Akan digiring ke surga atau ke nerakanya Allah waliyadzubillah. Sama seperti Al-Imam Syafi'i. Beliau berkata, "Ah ya ruhi, la adri hal uhanniki am u'azziki." Kata Imam Syafi'i, dia ngomong sama dirinya, sama raganya, sama jiwanya. Hei jiwaku, bagaimana nasibmu nanti? Apakah saya akan kasih kamu ucapan bahagia, ucapan selamat karena kamu bakal masuk ke surga? Atau aku akan kasih ucapan bela sungkawa karena kamu masuk ke neraka? Itu Imam Syafi'i loh. Bagaimana nasib kita? Ada yang tahu nasibnya seperti apa? Gak ada yang tahu. Makanya kita harus berdoa, sering-sering pengajian. Karena di dalam pengajian ini yang selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau, dengan hadirnya pengajian kita bersalawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana nanti Nabi Muhammad melihat, oh iya, kalangan ini jamaah sallallahu ala Muhammad, jamaah Depok, jamaah Syekh Iqbal Khan selalu bersalawat setiap malam Jumat, selalu berkumpul, selalu sholat jamaah, selalu baca maulid, selalu. Ini semua ada nilainya. Jangan dianggap gak ada nilainya.
jangan dianggap tidak ada nilainya. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, "Ma min qaumin ijtama'u fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yadhkurunah wa yatadarrasunah illa haffat alaihimul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Apapun majelis yang ada terbentuk di dunia yang isinya hal-hal yang baik, isinya mengaji Al-Quran, isinya belajar, kajian, salawat kepada Nabi Muhammad SAW berjamaah bareng, gak mungkin tidak dapat naungan dari malaikat. Satu. Dan sama Allah Subhanahu Wa Taala selalu diingat kita, satu persatu akan diingat. Fulan bin Fulan, betul dia setiap rajin setiap malam minggu di kediaman Syekh Iqbal Khan ngaji, gak pernah absen, ada pahalanya semua. Nanti kita insya Allah bersama-sama di surga sama Nabi Muhammad SAW. Kita punya kebanggaan tersendiri. Oh iya, dulu di dunia saya sama teman saya ini semuanya, sama guru-guru saya ini semua. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk ahli jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala law ta'lamul hayawanat ayil bahaim ma ta'lamuna minal maut ma akaltum lahman saminan abada. Ini ada hadis yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata, katanya, andai kata, ya, binatang-binatang yang sering kita makan, ayam, kambing, sapi, ikan, misalnya, ya, lau ta'lamul hayawanat, jika mereka itu tahu apa yang diketahui oleh kematian, pasti kita tidak mau makan mereka. Pasti, kata Rasulullah, nggak akan mau kita makan mereka karena kita takut menzolimi sampai ke situ. Andai kata, ya Allah, kita termasuk orang zolim tidak di dunia ini memakan hal-hal yang halal, padahal itu halal, dihalalkan oleh agama kita. Yang penting disembelih dengan syariat Islam. Sebentar lagi ini ada Lebaran Haji, hari korban. Insya Allah semuanya bakal mendapatkan, mencicipi apa yang dikorbankan oleh umat Islam ini. Tapi andai kata Rasulullah, kalau binatang pun tahu apa yang kalian rasakan, apa yang kalian rasakan tentang kematian ini, kalian tidak sanggup memakannya. Takut kalian untuk menzolimi. وذكر عن أبي الحامد اللفاف أنه قال من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء تعجيل التوبة وقناعة الجود ونشاط العبادة ومن نسي الموت عوقب بثلاثة أشياء تسويف التوبة وترك الرضا بالكفاف والتكاسل في العبادة. Katanya seorang alim, orang zahid yang bernama Hamid Al-Laffaf, beliau berkata gini, barang siapa yang sering mengingat kematian, selalu mengingat kematian, sama Allah dikasih kemudahan dalam 3 hal. Yang pertama apa? Yang pertama, ta'jilut taubah. Selalu dia merasa dirinya punya kesalahan. Maka kalau dia merasa dirinya salah, dia selalu beristighfar dan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu dia taubat, ya Allah, taubat ya Allah. Memang hamba ini salah ya Allah. Taubat terus ya Allah, taubat. Nabi Ayyub dipuji sama Allah Subhanahu wa taala, innahu awwab di dalam Al-Qur'an. Artinya apa awwab? Awwab yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergi, kembali lagi. Pergi, kembali lagi. Berbuat hal yang tidak baik, kembali lagi. Itu sama Allah dipuji. Innahu awwab. Pujian dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, katanya Abi Hamid Al-Lafaf, siapa yang sering mengingat kematian, sama Allah dikasih kemudahan dalam 3 hal. Yang pertama, ta'jilu taubah, selalu dia ingin bertaubat kepada Allah SWT. Dan pintu taubat itu salah satu pintu yang paling ajaib, yang tidak pernah ditutup sama Allah Subhanahu wa taala selama nafas kita masih ada, selama jiwa kita masih ada di badan ini. Subhanallah. Selama kita bisa bertaubat-taubat. Ya. Imam Hasan Basri kalau menasihati anaknya, ya ibni, tub ilallah daiman. Selalu bertaubat kepada Allah walaupun kita tidak pernah bermaksiat. Kenapa? Fa innal mauta ya'tika baghtah. Kematian itu datangnya tiba-tiba. Kita saja tadi baru mulai sudah dibacakan sama Buya Fatoni, kurang lebih ada 5 atau 6 orang baru meninggal kemarin. Orang terkenal, orang yang mungkin pengajian-pengajian yang sebelumnya sering ketemu, sudah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaika bitaubah, kata Imam Hasan Basri kepada anaknya. Itu wasiat seorang ayah yang bijak. Enggak, anak, nanti ayah punya harta di sini, punya tanah di sini, nanti kamu dikasih modal yang paling istimewa, disuruh taubat setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Kenapa ya ayah? Kenapa begitu? Karena kematian itu bakal tiba-tiba datangnya. Kita nggak tahu. Dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah, waliyadzubillah. Al-Imam Al-Haddad Sahibur Ratib pernah ditanya, ya Imam, andai kata malaikat maut datang terus menawarkan, saya akan menjemput nyawamu sekarang, atau mau saya jemput nyawamu setelah engkau keluar dari ruangan ini, pilih mana? Kata Imam Haddad, saya pilih sekarang ini dalam keadaan sadar. Karena apa? Saya nggak tahu ngelangkah sekian langkah bagaimana nasib hati saya. Tapi kalau manusia angan-angannya panjang, memang ada peribahasa yang dibilang i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ini peribahasa. Berbuatlah atau bekerjalah keras di dunia ini seakan-akan kamu bakal hidup abadi, agar kalian bisa mendapatkan harta yang paling banyak. Tapi ada tapinya, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan inti berbuat amalan buat akhiratmu nanti seakan-akan besok hari engkau mati. Nah, sekarang saya mau tanya, 2 hal ini bisa digabungkan atau tidak? Tidak bisa. Andai kata sekarang dapat bisikan, andai kata, "Oi fulan bin fulan, besok jam 9 pagi engkau bakal dipanggil oleh Allah SWT." Misalnya, kira-kira dari sekarang kita bakal ngapain? Nggak peduli urusan rumah tangga, nggak peduli urusan pekerjaan, nggak peduli urusan apapun, kita hanya sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kita takut, karena kita udah pasti nih, ya Allah, besok ini sekian jam lagi saya bakal menghadap Allah. Nah, tapi kalau misalnya kita disuruh hidup di dunia, bekerja keras, yang gesit, yang sabar, yang ulet, yang pintar agar kamu bisa berhasil. Nah, artinya kita khairul umuri awsatuha. Kita ini rahmatnya Allah loh. Kita dikasih lalai sedikit tentang kematian, tentang hari kiamat, agar kehidupan ini bisa berlanjut. Coba kalau manusia satu dunia, umat manusia ini dikasih kesadaran tentang kematian, tentang kiamat, saya nggak tahu nasib dunia ini seperti apa. Mungkin nggak ada yang mau nikah, nggak ada yang punya anak, nggak mau ada yang kerja, udah hidupnya sujud ruku, baca Quran, ibadah sama Allah SWT. Tapi rahmatnya Allah, kita dikasih bisa menikah, membina rumah tangga, bekerja dengan mencari nafkah yang halal, hadir pengajian, ya kan, berdakwah, berbuat
kebaikan. Ini semua ada nilainya. Nah, tapi jangan kebablasan. Nah, ini yang bahaya ini kalau sudah kita kebablasan nyari dunia. Sampai seakan-akan kita merasa hidup abadi. Ya. Tinggal berapa menit, Bu ya? 10 menit lagi ya. Nah, terus wagana atal gud. Kalau sudah kita sering ngingat kematian, sama Allah dikasih rasa kecukupan, bersyukur sama Allah. La in syakartum la azidannakum. Itu rumus firman Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita bersyukur atas apa? Kesehatan kita. Atas apa? Atas rezeki yang kita dapat setiap saat. Pernahkah kita bersyukur? Orang lain di sana nggak bisa dapat makan. Malamnya makan apa dia nggak tahu. Kita alhamdulillah tinggal buka kulkas. Kalau ada yang punya uang tinggal beli di warung. Ya kan? Yang sudah punya istri tinggal masak, tinggal makan. Kurang apa lagi? Masih mengeluh. Berat nanti hidupnya. Dan yang terakhir, wanasyatul ibadah. Pasti kalau sudah ya Allah mati ini pasti semua bakal mati. Kita ada gairah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya ini punya apa di dunia ini? Selama saya hidup sekian puluh tahun, kira-kira amal ibadah saya apa? Akhirnya apa? Secara otomatis kita ibadah. Nah, ini diantaranya salah satu ibadah yang kita laksanain sekarang. Hudur majlisul ilmi ibadah. Ini hudurnya, hadirnya kita di pengajian seperti ini lebih baik daripada kita sholat 1000 rakaat sunnah. Kenapa? Ada pembahasan ilmu, pembahasan ayat suci Al-Quran, ada pembahasan hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Lebih baik daripada 1000 rakaat sunnah. Kita duduknya begini nih, ada nilainya, ada pahalanya. Jangan salah. Ya, maka jadi semangat ibadah kita. Terus, wa man nasiyal maut uqiba bi thalathati asya. Siapa yang mengabaikan kematian, dianggap remeh, enggak pernah ingat, nah, dia akan dihukum dengan 3 hal. Apa itu? Taswifut taubah. Taswifut taubah itu artinya apa? Taubat ente taubat udah nanti, masih muda. Nah, nanti ini gampang, bisa ntar besok. Sekarang kita masih muda. Nah, ini namanya taswif. Taswif itu nanti. Ente sedekah nanti, puasa sunnah nanti, sholat sunnah nanti, hadir pengajian gampang besok aja kalau sudah usia saya 50-60 tahun. Iya, kalau usianya 50 tahun. Kalau besok mati. Nah, ini at-taswif ada min amali syaitan. Taswif itu selalu syaitan, modalnya syaitan itu. Dibisik kita. Kalau kita sudah mau hadir pengajian, buat apa? Ente masih muda, kerja aja cari duit, misalnya nih. Ya kan? Udah main dulu, main. Nanti kalau sudah mau mulai tua baru pengajian. Itu setan itu biasanya. Ya. Terus yang kedua, wa tarkur ridha bil kafaf. Gak pernah merasa cukup, gak pernah menerima. Faman radhiya falahu ridha, kata Allah. Siapa yang ridha dengan apa keputusan Allah, kehendak Allah, takdirnya Allah, pembagiannya Allah, maka Allah akan jadikan dia hidup tenang, kepalanya tenang, hatinya tenang, badannya enak, walaupun dia hidupnya sederhana. Karena ketenangan ini tidak bisa dibeli. Banyak orang di luar mungkin punya harta berlimpah, tapi dia di rumah sakit terus. Tenang nggak tenang? Nggak tenang. Mungkin dia keluar masuk mahkamah, kasus terus. Tenang nggak? Nggak tenang. Mungkin dia di penjara, nggak tenang. Punya harta, apa gunanya harta dia? Nggak ada gunanya. Tapi kita alhamdulillah
Mungkin sehari makan, besok nggak bisa makan, mungkin. Tapi kita bisa punya jiwa tenang, raga kita tenang, bisa senyum, bisa duduk bareng, bisa ketawa, bisa menikmati apa yang kita punya. Itu ketenangan dari Allah, itu sangat mahal. Mudah-mudahan kita dikasih ketenangan terus sampai akhir hayat kita. Amin. Dan yang terakhir, wattakasul fil ibadah. Kita dibuat malas ibadah. Kita dibuat malas ibadah. Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dia pernah kasih satu syair. Dia bilang, ma madafat, yang sudah berlalu berlalu. Wal mu'ammilu ghaibun, yang akan datang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kita nggak tahu. 1 menit lagi, 1 detik apa yang terjadi kita nggak tahu. Terus bagaimana Imam? Walakas sa'atul lati anta fiha. Ente punya momentum sekarang. Apa yang ente bisa berbuat? Mau sholat, sholat. Mau puasa, puasa. Mau ngaji, ngaji. Mau ibadah, ibadah. Mau bersalawat sama Nabi Muhammad SAW, bersalawat. Kenapa? Momentum sekarang. Sekarang ini momentum. Bukan entar 1 jam lagi, besok, sebulan lagi, setahun, enggak. Itu masih belum pasti, belum jelas. Yang pasti itu sekarang. Jadi kalau sudah momentum itu kita bisa kontrol, insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. وذكر أن عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى بإذن الله تعالى فقال له بعض الكفرة إنك أحييت من كان حديث الموت ولعله لم يكن ميتا فأحي لنا من مات من الزمن الأول فقال لهم اختاروا ما شئتم قالوا أحيي لنا سام بن نوح فجاء إلى قبره وصلى ركعتين ودعا الله تعالى فأحيا سام بن نوح فإذا رأسه ولحيته قد ابيضتا فقيل ما هذا فإن الشيب لم يكن في زمانك قال سمعت النداء فظننت أن القيامة قد قامت فشاب شعري ولحيتي من الهيبة فقيل منذ كم أنت ميت قال منذ 4,000 سنة وما ذهبت عني سكرات الموت. Ini ada satu kejadian seru. Di sini pernah kan Nabi Isa alaihi salam, salah satu keramatnya bisa menghidupkan ada. Nah, kita berhenti sampai di sini, insya Allah. Minggu yang akan datang mudah-mudahan sehat terus, panjang umur terus, akan kita bahas. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana fi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.